Shalom Young Victorious People, welcome to Next Generation Online Service. Shalom Next Generation Youth, jumpa lagi dengan saya Ria. Kali ini saya mau sharing sesuatu buat teman-teman. Sebelum kita mulai sharingnya, kita berdoa dulu yuk. Bapak yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini kalau kami boleh berkumpul bersama lewat ibadah online hari ini. Kami bersyukur Tuhan masih terus menyertai kami dan sebentar lagi kami akan belajar firman Tuhan, kami akan sharing bersama, biarlah firman ini boleh menolong kami hidup makin serupa dengan kemauan Kristus. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, teman-teman, saya mau sharing tentang sedikit dari kehidupan saya yang mungkin bisa teman-teman pelajari gitu ya, yang bisa teman-teman bawa dalam kehidupan teman-teman. Nah, saya bekerja sejak tahun 2009. Nah, dari awal saya bekerja sebagai HR. Sekarang saya adalah seorang HR manager. Dari awal saya bekerja sebagai HR, mostly sih sebagai rekrutmen. Nah, saya mau share sebagian dari kisah saya ketika jadi rekrutmen. Nanti apa hubungannya sih sama pelajaran firman Tuhan, kok rekrutmen apa? Nah, nanti kita jelaskan ya. Jadi pernah sekali di tahun 2011 saya itu bekerja di sebuah perusahaan retail, convenience store, jadi minimarket yang teman-teman mungkin sudah tahu yang bisa nongkrong, minimarket di mana teman-teman belanja terus bisa nongkrong. Nah, 2011 itu adalah awal mereka mulai buka cabang di Indonesia dan pada saat awal buka mereka mau buka cukup banyak. Jadi sebagai seorang rekrutmen saya harus merekrut cukup banyak orang untuk mengisi store-nya pastinya ya. Nah, untuk store-store kecil yang nggak terlalu besar gitu ya, yang satu lantai kemudian kecil kayak ruko gitu saja, itu sekitar 12 orang yang dibutuhkan. Nah, kalau yang agak besar bisa sampai 30 orang. Jadi kalau sebulan itu targetnya buka sekitar 2-3 toko, saya butuh sekitar 24 orang minimal sampai dengan 50 orang dalam satu bulan untuk bisa memenuhi kebutuhan SDM di dalam toko tersebut gitu ya. Nah, jadi untuk bisa memenuhinya saya harus rekrut cukup banyak nih. Jadi saya lakukan walk-in interview. Nah, pernah sekali saya bikin yang datang itu sekitar ratusan orang, ada sekitar 120 orang. Buat saya menginterview 120 orang itu, waduh, bisa berbusa-busa kali ya. Jadi apa yang dilakukan biasanya kita assessment dulu, kita tes dulu. Tes, kemudian tersaring gitu kan beberapa orang yang pada akhirnya bisa kita lanjutkan ke tahap berikutnya, interview. Nah, tesnya biasanya yang sederhana aja ya. Namanya juga mau kerja di toko pasti harus bisa berhitung. Buat teman-teman yang mau cari kerja, terutama next gen, jangan lupa nih, ini tips penting kalau kamu mau mencari pekerjaan, kamu butuh skill loh. Jadi, siapkan diri kamu. Nah, ini kan saya bahasnya skill untuk anak toko. Jadi, mereka diharapkan bisa berhitung. Setelah selesai berhitung, itu pun banyak loh yang nggak lolos gitu ya. Nah, setelah lolos, baru interview, lalu saya interview berkali-kali sampai akhirnya ketemu dan seleksi dari ratusan itu hanya sekitar 30 orang saja yang lulus. Dari ratusan itu 30-an yang lulus dan sebelum masuk ke tahap penerimaan ada yang mengundurkan diri tiba-tiba. Padahal itu sudah memakan waktu cukup panjang loh. Mereka harus mengantri dari jam 8 pagi, biasanya sampai selesai-selesainya bisa jam 4 sore karena harus mengantri gitu ya untuk dites, kemudian diinterview, terus terpotong lagi jam makan siang dan itu satu harian buang waktunya. Nah, setelah sampai di tengah proses sudah mau penerimaan tiba-tiba bilang, "Bu, saya nggak jadi deh." Loh, kenapa? Sudah melewati proses gitu ya, sudah panjang prosesnya tapi nggak jadi. Dia bilang, "Kayaknya saya merasa nggak cocok deh sama pekerjaan ini." Bayangkan loh, sudah setengah jalan, tinggal terima, bukan setengah lagi, bahkan sudah di akhir jalan, dia bilang nggak cocok. Sedih nggak sih? Bukan cuma buang waktu dia, buang tenaga dia, buang biaya dia, tapi juga buang-buang
energi saya juga gitu yang sudah interview. Kecewa sih sebenarnya. Saya suka sekali kalau misalnya, bukan suka sekali, sebelum saya bertobat saya suka mengancam kalau misalnya orang-orang sebelum bertobat ya ini ya. Saya suka mengancam mereka yang suka di tengah jalan mengundurkan diri. Kamu pikir kamu cuma bekerja di tempat saya, kemudian ketemu saya, oh besok sudah nggak ketemu lagi. Jangan salah. Mungkin hari ini kamu ketemu saya di sini, kamu nggak pernah tahu nanti kamu pindah kerja lain, ternyata saya juga di sana dan saya ketika melihat kamu, ini karyawan yang nggak cocok buat saya, yang kemarin bikin saya kecewa. Atau saya punya channel ke teman-teman yang lain yang juga sesama HRD, kalau kamu ketemu orang kayak gini nggak usah lah lo terima. Jadi hati-hati loh dengan apa yang kita kerjakan, jangan berpikir pendek, gitu ya. Nah, saya lanjutkan lagi. Dia sudah buang waktu, buang biaya, buang tenaga, akhirnya nggak jadi, dan itu sangat menyedihkan. Nah, apa yang pengen saya kasih tahu ke teman-teman sekalian adalah, yuk sama-sama prepare diri kita dari awal, maunya apa sih dalam hidup kita? Supaya kita nggak buang waktu, buang tenaga, buang energi, buang semua biaya yang sudah kita keluarkan, terus batal. Sedih loh. Waktu itu, apalagi waktu ya, itu nggak pernah bisa kembali lagi. Nggak bisa kamu beli dengan apapun. Walaupun kamu banyak uang gitu ya, mau beli, saya pengen kayak kemarin, nggak akan pernah sama lagi yang kemarin. Walaupun bisa kamu setting, tapi nggak akan pernah bisa sama lagi. So, dari awal-awal, kamu harus menetapkan, mau apa sih saya? Dari awal-awal, saya maunya jadi apa? Pengennya, maunya hidup saya itu ke arah mana? Nah, yang paling luar biasa adalah karena kita anak Tuhan, kita nggak bisa cuma bilang, saya maunya apa. Ingat di dalam Galatia 2 ayat 20 saya bacakan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. So, kamu bukan hidup buat dirimu sendiri lagi. Kamu harus tanya, apa sih maunya Tuhan dalam hidup saya? Karena kamu bukan dirimu lagi. Kamu adalah kepunyaan Kristus. Jadi kamu nggak boleh egois tanya maunya kamu apa. Tapi apa yang Tuhan mau di dalam hidup kamu, supaya kamu nggak sia-sia. Seperti orang-orang yang tadi saya interview yang akhirnya di tengah jalan mengundurkan diri. Oke? Lalu apalagi sih yang mau saya sampaikan? Selain kamu perlu tahu, kamu perlu merencanakan masa depanmu. Kamu itu berharga loh buat Tuhan. Tuhan aja merancangkan hidup kamu ketika kamu masih di dalam janin. Masa begitu kamu keluar dari perut mama kamu sudah bisa berpikir sendiri, kamu tidak mau memikirkan hidupmu? Tuhan memikirkan hidupmu, Tuhan merancangkan yang baik, tapi kamu tidak mau merancangkan yang baik dalam hidupmu. Ini juga menyedihkan sekali. Jadi, mari mulai rencanakan hidupmu. Tahu apa yang menjadi tujuan hidup kamu. Tahu apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup kamu. Jangan sia-siakan waktu kamu untuk hal-hal yang coba-coba. Nah, ini saya sering loh, waktu interview, iya coba-coba, pengen tahu, namanya juga baru lulus, jadi pengen tahu. Waduh, coba-coba, sedih buang waktu. Saya sejak tahu bahwa hidup itu waktunya terbatas dan kita punya tujuan panggilan dari Tuhan, saya itu merenungkan, dulu saya sudah buang berapa banyak waktu saya dan saya nggak mau itu terjadi. Saya mau kayak kejar yang ketinggalan saya. Dan buat teman-teman, sebelum itu terjadi, yuk! Jangan sampai kamu buang waktu kamu, mulai rencanakan hidup kamu. Mulai rencanakan masa depan kamu semasa kamu masih muda sekarang. Jangan tunggu nanti, jangan tunggu entar, jangan tunggu, saya kan masih sekolah, kan saya masih kuliah. Dari sekarang, mulai untuk saya cita-citanya mau jadi ini. Tuhan berkehendakkah kamu pada cita-citaku? Kalau Tuhan berkehendak, Tuhan akan mempermudah, menolong kamu untuk melewati setiap ujian dalam kamu mencapai apa yang kamu rencanakan. Asal berpegang terus ya sama Tuhan, tanya terus sama Tuhan nih, Tuhan, saya sudah berjalan di jalur yang benar belum? Kalau sudah, percayalah masa depan lu pasti indah. Masa depan kamu pasti luar biasa. Kamu nggak akan buang-buang waktu, kamu nggak akan buang-buang energi, kamu nggak akan buang-buang biaya yang tidak perlu dikeluarkan untuk hal-hal yang
sudah kamu rencanakan. So, mari anak-anak muda yang generation youth di tempat ini, kita sama-sama yuk tanya Tuhan, Tuhan, saya nanti mau jadi apa? Saya serahkan kepada Tuhan. Saya kalau punya plan ini, Tuhan oke nggak? Kalau Tuhan oke, teman-teman bisa belajar bagaimana tahu bahwa ini kehendak Tuhan atau tidak di sesi-sesi yang lain bersama teman-teman youth yang lainnya. Lalu juga rencanakan dengan sungguh-sungguh gitu ya. Jangan main-main, jangan buang waktu karena saya masih muda, masih banyak waktu. We never know. Waktu bisa berlalu begitu saja, tiba-tiba kayak sekarang, tiba-tiba sudah mau akhir tahun, sudah mau Natalan. Gak terasa gitu ya, sudah mau lewat setahun lagi dan mungkin ada beberapa di antara kita, saya belum ini, saya belum itu. Mari mulai rencanakan, tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kamu, rencanakan dengan sungguh-sungguh. Yuk kita berdoa supaya Tuhan menolong kita punya rencana hidup yang luar biasa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini kami boleh diingatkan bahwa kami adalah miliknya Kristus dan ketika kami menentukan masa depan kami mau berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, kami mau berjalan sesuai dengan maunya Tuhan dan kami mau merencanakan yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak mengikuti kehendak kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.